Sebab untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk hidup baru, hidup yang kudus, kita tidak mampu dengan kemampuan bawaan kita, tubuh dosa dan tubuh maut kita. Kita membutuhkan iman, kita hidup di dalam anugerah, kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dan itu sesungguhnya adalah kuasa Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan tentang tokoh Paulus. Saya akan membahas tentang keselamatan karena hukum Taurat atau Injil, mengambil bacaan dari Roma pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan 14, dan Galatia pasal yang ke-3, ayat 6 sampai dengan 16. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Guru kebenaran kami, tetapi juga Juru Selamat kami. Kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan, maupun kebenaran yang sudah Tuhan kerjakan, bahkan kebenaran yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pakailah bacaan kitab suci apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus, supaya juga menjadi pemahaman dan kami imani di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, bukakan hati pikiran kami, dan jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Kami juga menyerahkan alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Juru Selamat, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari kitab Roma pasal yang ke-7. Mulai ayat 7 sampai dengan 14. Roma pasal yang ke-7. Ayat 7 sampai dengan 14 yang dituliskan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak.
tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma pasal yang ke-7 ini akan saya gabungkan dengan Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-6 sampai dengan 16. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Gamaliel dan sekaligus sebagai seorang Farisi, seorang yang termasuk dalam kelompok mazhab paling keras memberlakukan hukum Taurat, yang dikatakan orang-orang Farisi jumlahnya itu tetap hanya 6.000. Rasul Paulus sesudah dijumpai Yesus dan menemukan kebenaran tentang Yesus adalah Mesias, Rasul Paulus bergumul untuk merekonstruksi pemahaman imannya, pemahamannya tentang hukum Taurat, pemahamannya tentang perjanjian lama yang ternyata sudah menyimpang dan bergeser dari kebenaran yang seharusnya, yang dengan kedatangan Yesus semuanya itu ditunjukkan. Rasul Paulus berupaya untuk memahami sesungguhnya apa yang sudah menjadi pengajaran yang baru ini. Mari kita mundur terlebih dahulu. Apa maksud Tuhan memberikan hukum Taurat dan kemudian menjadi lengkap di dalam perjanjian lama? Hukum Taurat diberikan ketika bangsa Ibrani ini
budak-budak di Mesir dikeluarkan untuk menjadi umatnya Tuhan. Mereka butuh tata cara kehidupan yang baru, lebih-lebih supaya mereka hidup sebagai umatnya Tuhan, bangsa yang kudus. Oleh karena itu Tuhan memberikan aturan, perintah maupun larangan. Perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum Taurat katanya jumlahnya 613 yang terbagi menjadi dua bagian, 248 peraturan dan 565 larangan yang bersifat prinsip, yang bersifat ajaran pokok. Misalnya kita menjumpai tentang peraturan tentang hewan binatang yang halal dan yang haram, baik untuk dipersembahkan maupun untuk dimakan. Peraturan ini diberikan dalam kondisi masyarakat pada masa itu, zaman Musa, yang pemahamannya masih sesuai dengan tingkat pemahaman pada masa itu. Hukum itu dirumuskan dalam bahasa yang memiliki pola pikir setimpal. Orang yang mencuri, ya tangan yang dipakai untuk mencuri yang dipotong. Lalu dirumuskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan peraturan ini ternyata kemudian sesudah diikuti oleh bangsa Israel dengan rasa terima kasih dan syukur, dijadikan sebagai pola hidup mereka bermasyarakat, sekaligus juga pola mereka beribadah sebagai umat Allah. Dalam perkembangannya bangsa Ibrani tidak selalu taat. Kadang-kadang mereka menyimpang, menyembah Baal, menyembah berhala, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menegur, memperingatkan, bahkan menghukum. Tetapi perkembangan yang signifikan adalah hukum Taurat yang dianggap sebagai hukum prinsip, hukum dasar, dipandang sebagai kurang cukup operasional, kurang cukup detail. Karena itu, kelompok yang kemudian muncul, ahli-ahli Taurat, menggali dan meneliti prinsip hukum dasar, hukum Taurat ini, dan menjabarkannya secara terperinci dan detail menjadi seperti peraturan tata tertib. Peraturan-peraturan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan, karena itu disebut sebagai ajaran atau adat istiadat nenek moyang. Dipegangi secara ketat dan diperlakukan secara ketat dan keras oleh kelompok yang menyebut dirinya Farisi. Kelompok yang memisahkan diri untuk hidup, memberlakukan Taurat secara ketat. Dan Rasul Paulus ketika masih menjadi Saulus adalah salah satu di antaranya. Hukum lisan ini pada abad ketiga, pertengahan abad ketiga Masehi, ringkasannya kemudian dituliskan. Itulah yang kemudian disebut sebagai Mishnah, yang terdiri dari 63 bab. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Mishnah ini menjadi buku setebal 800 halaman, sangat tebal. Mishnah itu terbagi menjadi dua, halakah yang berarti perjalanan atau tindakan atau tingkah laku, merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat untuk memerinci larangan-larangan maupun perintah-perintah yang tertulis dalam 5 kitab Musa. Misalnya, jangan kamu melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Pekerjaan yang dimaksudkan itu apa? Lalu dirumuskan ada 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, termasuk berjalan lebih dari 2000 hasta atau 800 meter. Tidak boleh memetik bulir gandum,
tidak boleh mengurai simpul tali. Dan yang kedua, sesudah halakah adalah hagadah, yang berarti bercerita atau menceritakan. Bagian ini berisi perkataan dan perbuatan orang-orang besar, termasuk di dalamnya pengajaran tentang kedatangan Mesias dan pengadilan yang terakhir. Dalam perkembangan yang lebih lanjut supaya menghindari salah menafsirkan, Mishnah ini kemudian ditafsirkan. Ada dua mazhab kelompok yang mengerjakan. Di Yerusalem mazhab Syamai, kelompok yang keras dan ketat, mengerjakan penafsiran Mishnah ini. Itulah yang disebut Talmud Yerusalem yang terdiri dari 12 jilid tebal. Sedangkan satu lagi dikerjakan oleh mazhab Hillel yang ada di Babel, mazhab yang bersikap lebih lunak termasuk terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang disebut sebagai Talmud Babel, terdiri dari 16 jilid tebal. Hillel inilah kakek daripada Gamaliel yang disebutkan sebagai guru dari Saulus. Dan dengan demikian kita kemudian menemukan umat Tuhan semakin kehilangan jiwa dari hukum Taurat, yaitu hubungan kasih yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama, dan sebagai gantinya mereka memegangi adat istiadat nenek moyang ini, yaitu perincian hukum, peraturan, larangan yang terdapat di dalam Mishnah dan Talmud. Umat Israel tidak semakin berelasi dan mencari Tuhan, tetapi semakin berusaha untuk mendirikan kesalehan mereka sendiri dengan melakukan peraturan, perintah, dan larangan setepat, seketat, sedetail mungkin. Rasul Paulus menyimpulkan di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang kedua dan ketiga. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang Ibrani, Israel, Yahudi berusaha untuk melakukan hukum Taurat dalam artian versi tata tertib detail, supaya mereka benar di hadapan Allah, supaya mereka selamat di hadapan Allah. Dan dengan berjalannya waktu, apa yang terdapat dalam hukum Taurat yang diberikan pada zaman Musa menjadi kurang tepat ketika zaman berkembang dan ilmu pengetahuan menjadi semakin maju dan tingkat intelektual manusia semakin cerdas. Ada hal-hal yang ternyata dipahami secara berbeda, misalnya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Seolah-olah kalau orang mencuri, keinginan mencuri itu ada pada tangannya, sehingga hukumannya tangannya harus dipotong supaya tidak mencuri lagi. Tetapi pengetahuan manusia yang berkembang dan bertambah mengerti bahwa apa yang dilakukan tubuh kita ini sesungguhnya berasal dari dalam dirinya. Apakah itu pikirannya, hatinya, hasratnya. Sehingga menghukum orang yang mencuri dengan memotong tangannya tidak akan mendatangkan hasil yang dimaksudkan. Karena itu dunia kemudian menghukum para pencuri dengan cara direhabilitasi, dipenjara sambil berusaha untuk dididik. Penggerak manusia yang kemudian diekspresikan melalui tubuhnya sesungguhnya adalah hatinya, pikirannya, hasratnya, motifnya. Baik itu perbuatan yang luhur, terpuji, kebaikan,
maupun itu perbuatan yang jahat, yang buruk, yang licik. Berkat maupun kutuk sesungguhnya muncul dari dalam diri manusia. Rasul Paulus sudah melewati zaman ketika Yesus datang dan mengajarkan kebenaran yang berupaya untuk mengoreksi penyimpangan yang sudah terjadi atas hukum Taurat maupun juga perjanjian lama. Yesus yang datang pada awal Masehi, ratusan tahun dari zaman Musa, menggenapi hukum Taurat, tetapi sekaligus Yesus memperbaharui dan memperdalam hukum Taurat sesuai dengan maksud sesungguhnya Allah. Sehingga dengan demikian melalui kedatangan Yesus, hukum Taurat dan perjanjian lama seperti diperbaharui, dikoreksi. Mari kita melihat contoh. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 43, Tuhan Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Demikian juga Yesus memperdalam perintah lama. Di dalam Imamat 19 ayat 19 muncullah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes 13 ayat 34 Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, bukan seperti mengasihi diri sendiri, tetapi sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Pengajaran Yesus ini tidak diterima oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendebat, mereka melawan, dan bahkan mereka menghakimi Yesus sebagai penghujat dan penyesat. Dan dalam salah satu perdebatan itu, ketika murid-murid Yesus dituduh melakukan tindakan yang salah, yang najis, Yesus mengutip teguran Nabi Yesaya yang sudah muncul di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada begitu banyak ajaran yang disebut sebagai ajaran nenek moyang ini. Dan ternyata Tuhan Yesus menganggap ajaran-ajaran ini bukan merupakan sebuah kebenaran yang valid. Ada banyak hal yang dianggap sebagai najis, makan tanpa mencuci tangan maupun hewan-hewan tertentu termasuk babi dianggap sebagai hewan yang najis, yang orang-orang Israel Yahudi tidak akan pernah makan, bahkan ketika mereka dipaksa dengan ancaman ini dan itu. Tetapi Yesus ketika murid-muridnya ditegur karena makan dengan tangan yang tidak dibasuh, Yesus mengajarkan, dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 14 ayat yang ke-11. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang.
tetapi makan dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Matius 14 ayat 16 sampai dengan 20. Bahkan dalam Markus 7 ayat 19 dituliskan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dan ajaran Yesus ini sungguh-sungguh suatu ajaran yang sangat radikal, revolusioner, oleh karena menentang kebijakan dan kebiasaan, bahkan peraturan dan hukum yang berlaku pada waktu itu. Rasul Paulus sendiri berbicara soal makanan dalam beberapa bagian. Yang utama di dalam Roma 14 ayat 17 dia mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di bagian lain dia menuliskan 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. 1 Korintus 8 ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Paulus sepakat dengan Yesus, makanan bukan soal halal ataupun haram, soal najis ataupun soal kudus. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi Rasul Paulus memberikan prinsip keseimbangan, yaitu supaya kita jangan membuat saudara kita tersandung dengan apa yang kita makan. Roma 14 ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, oleh karena Kristus telah mati bagi dia. Dan Rasul Paulus memberikan sikapnya sebagai sebuah teladan di dalam 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu bila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Mari kita melihat persoalan yang lebih besar, yaitu di mana tempat dari hukum Taurat itu. Di dalam Roma pasal yang ke-7, Rasul Paulus sudah menyebutkan bahwa hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Oleh karena hukum Taurat merupakan kehendak Tuhan yang sempurna bagi umatnya untuk kehidupan bermasyarakat maupun untuk kehidupan ibadah. Masalahnya adalah manusia berdosa, tidak mampu memenuhi tuntutan Allah, baik melakukan perintahnya maupun menghindari larangannya. Karena itu tidak ada orang yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Apa prinsip hukum Taurat? Di dalam Roma 7, Rasul Paulus sudah menuliskan, prinsip dari hukum Taurat adalah kita sendiri yang harus berusaha dan berjuang untuk melakukan perintah-perintah maupun larangan-larangan Tuhan supaya menyenangkan Tuhan dan beroleh keselamatan. Prinsip dari hukum Taurat adalah kita sendiri yang berusaha menyelamatkan diri kita. Dan itulah masalahnya, kita tidak mampu melakukan perintah Taurat yang baik dan benar itu. Karena itu Rasul Paulus kemudian menyodorkan kenyataan bahwa kita ini manusia daging, kita ini manusia dosa. Kita tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Jika demikian, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini.
Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Roma 7 tadi ayat 7 sampai dengan 12. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Dan karena itu kita semua ada di bawah kutuk. Sebab dalam Ulangan 27 ayat yang ke-26 dituliskan, terkutuklah mereka yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan kita semua, bahkan orang-orang Yahudi, tidak mampu melakukan hukum Taurat. Kita semua ada di bawah kutuk. Dan Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa hukum Taurat tidak dapat dibatalkan sebelum digenapi. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Huruf Ibrani mirip dengan huruf Arab, hanya kalau huruf Arab banyak lengkungnya, huruf Ibrani banyak perseginya, dan memakai titik. Hilang titik sudah berubah bunyinya. Hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya terjadi. Hukum Taurat mesti digenapi terlebih dahulu. Dan Rasul Paulus pun menemukan bahwa Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Yesuslah yang mampu menggenapi hukum Taurat. Tuntutan untuk mengasihi Tuhan sedemikian rupa dan tuntutan untuk mengasihi sesama. Bukankah itu inti dari hukum Taurat? Inti dari 10 hukum? 2 perintah utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan Yesus datang untuk menggenapi hal itu. Mengapa? Oleh karena sesudah Yesus menggenapi, Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, sesudah menggenapi, Yesus bisa membatalkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, hukum Taurat sebagai yang menuntut kita. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus memberikan terang, kebenaran bahwa keselamatan bukan karena hukum Taurat. Keselamatan adalah oleh karena ia sudah datang untuk memenuhi apa yang sesungguhnya merupakan kebenaran perjanjian lama. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-4 dituliskan, dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Orang benar akan hidup karena iman. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan bahwa Allah telah melakukannya untuk kita apa yang dituntutnya dalam hukum Taurat melalui hidup dan karya Yesus Kristus. Karena Allah tahu manusia tidak akan mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, karena itu Tuhan melakukannya bagi manusia. Itulah yang sudah terjadi dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Prinsip dari iman adalah Allah melakukannya untuk kita. Sedangkan prinsip dari hukum Taurat tadi, kita melakukannya untuk keselamatan kita. Sedangkan iman, Allah sudah melakukannya untuk keselamatan kita di dalam karya Yesus Kristus. Bagian mana yang menyatakan kebenaran itu? Oleh karena Yesus Kristus sudah terkutuk dengan digantung di atas kayu salib, oleh karena ayatnya mengatakan terkutuklah dia yang tergantung di atas langit dan bumi. Yesus Kristus sudah menjadi terkutuk oleh karena kita. Dan Rasul Paulus berkepentingan untuk menjelaskan lebih lanjut dasar kebenaran iman, bahwa Allah sudah melakukannya untuk kita. Sesungguhnya apakah itu ajaran baru yang muncul di dalam Yesus Kristus? Ataukah itu sudah kebenaran yang dinyatakan sejak dahulu? Dan Rasul Paulus menemukan kebenaran tentang iman, tentang Injil, bukan hukum Taurat, dari peristiwa janji Allah kepada Abraham. Mari saya kutipkan beberapa bagian. Di dalam Roma ayat 4, pasal 4 ayat 2 dipertanyakan, apakah Abraham dibenarkan karena perbuatannya? Kalau dibenarkan karena perbuatan berarti melakukan hukum Taurat? Pastilah tidak. Oleh karena hukum Taurat baru diberikan pada zaman Musa, sekitar 430 tahun berikutnya. Galatia 3 ayat 17. Kalau begitu Abraham dibenarkan Allah karena apa? Paulus mengutip Roma 4 ayat 3 dari Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 9b. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah Abraham disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan sunat itu dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Dengan demikian Abraham dapat menjadi bapa bagi semua orang percaya yang tidak bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Roma 4 ayat 10 sampai dengan 13. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Roma 4 ayat yang ke-16. Dan dalam surat Galatia, Rasul Paulus sekali lagi menuliskan tentang Abraham, iman dan Taurat. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3 ayat 7 sampai dengan 9.
Dan sekali lagi, mari kita tegaskan di mana kebenaran itu memuncak. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 14. Yesuslah keturunan Abraham satu-satunya yang menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Oleh karena sebagai manusia tidak berdosa, Ia telah menanggung hukuman dosa kita, dan di atas kayu salib Ia menanggung kutuk hukum Taurat. Dan dengan demikian Ia sudah mengambil hukuman kita, mengambil dosa kita dan hukuman dosa kita, dan memberikan kepada kita hasil kebenarannya, ketaatannya kepada Bapa, bahkan ketaatan sampai mati di atas kayu salib, yaitu Ia berhak mendapatkan hidup yang kekal dan shalom keselamatan. Hidup kekal dan shalom inilah yang kemudian diberikannya kepada kita. Kita menyambutnya dengan iman. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menyadari bahwa hukum Taurat yang terdapat dalam 5 kitab Musa diberikan dalam situasi zaman Musa, sehingga untuk pemahaman manusia abad-abad sekarang ini, hukum Taurat itu butuh untuk dipahami ulang. Dan Yesus melalui perjanjian baru memberikan koreksi. Sekaligus Dia menggenapi dan membatalkan, memperdalam dan memperbaharuinya. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari memegangi kebenaran ini? Apakah saudara setuju bahwa saudara tidak mungkin mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan karena prestasi saudara memenuhi tuntutan perintah dan larangan hukum Taurat yang 613 itu? Apakah saudara yakin bahwa pengampunan dosa dan keselamatan adalah anugerah, hadiah, gracia, pemberian Tuhan Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus? Apakah saudara sudah menerima ini? Dan apakah saudara sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini dan setiap hari tetap hidup di dalam iman dan hidup dengan iman untuk melakukan karya sebagai anak Tuhan, untuk melakukan hidup sebagai terang dan garam dunia, untuk melakukan karya pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan? Sebab untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk hidup baru, hidup yang kudus, kita tidak mampu dengan kemampuan bawaan kita, tubuh dosa dan tubuh maut kita. Kita membutuhkan iman. Kita hidup di dalam anugerah, kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dan itu sesungguhnya adalah kuasa Roh Kudus. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari mengalami pembebasan karena kita tidak dituntut Tuhan, tetapi hidup dalam pengucapan syukur karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu untuk kita dan memberikannya kepada barang siapa bersedia mendengar Tuhan, mempercayai dan mentaati? Ataukah saudara masih berusaha melakukan yang sia-sia, berusaha mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan dan prestasi kesalehan dengan kemampuan manusia berdosa yang tidak memadai dan tidak memiliki kekuatan